Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah mengalahkan Yu Guang, Xiaoyan mengambil dan menyimpan boneka mayat dewa kuno ke dalam cincinnya. Saat berikutnya, Permaisuri memberikan informasi bahwa kelompok Taisu sudah menerobos ke hutan belantara abadi. Mereka membunuh orang, Permaisuri berkata setelah dia muncul. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini. Jika itu masalahnya, tebakanku sebelumnya pasti salah. Xiaoyan mencubit dagunya dan merenung. Tapi mereka tidak membunuh sembarangan. Mereka bergegas menuju lantai 2 dengan kecepatan penuh. Kurasa tebakan suamiku seharusnya benar, kata Permaisuri lagi dengan lembut. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tidak ragu dan langsung berdiri. Pergi, ayo pergi ke lantai 6 dan coba tunda mereka, kata Xiaoyan. Permaisuri sedikit mengangguk. Jangan khawatir. Kekuatan mereka masih belum bisa menembus batasan ruang di menara pembantaian. Dan mereka tidak bisa mengontrol ruang yang mereka tuju. Bahkan jika mereka bisa mengetahui lokasi suamiku, setidaknya mereka harus pergi ke lantai 9 untuk memiliki kesempatan lebih tinggi agar bisa bertemu satu sama lain, kata Permaisuri segera. Xiaoyan tidak ingin melawan mereka begitu cepat, karena sumber energi murni di menara ini sangat menguntungkan Xiaoyan. Meskipun kekuatannya telah dinaikkan ke tahap tengah dewa petarung bintang 9, itu masih jauh dari cukup. Belum lagi, tujuan Xiaoyan adalah menerobos ke keabadian di sini, setidaknya di puncak dewa petarung bintang 9 di dalam menara pembantaian ini. Dan masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Permaisuri. Tentu saja, jika menurut Permaisuri 5 orang Taisu ini tidak dapat mengontrol ruang, maka mereka pasti akan dipisahkan secara paksa saat memasuki lantai 2. Meskipun mereka semua berada di lantai 2 menara pembantaian, namun lantai 2 terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, Xiaoyan mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Saat ini, Xiaoyan telah membawa Taiking dan Senju menuju lantai 6. Namun karena energi sihir Senju tidak cukup, dia harus memenuhinya dulu. Tuanku, tunggu, aku akan mengambilnya sekarang. Sebelum kata-kata Senju jatuh, Xiaoyan melihat ke arah Senju. Lalu dia dan Taiking masuk ke berkas cahaya tanpa melihat ke belakang dan langsung meninggalkannya. Hembusan angin dingin menerpa dan Senju berantakan di depan sinar menuju lantai 6. Dia bebas, yang seharusnya merupakan hal yang beruntung. Tetapi pada saat yang sama, dia juga ditinggalkan. Kebebasan memang gratis, tetapi harga diri ini telah melukainya lagi. Senju menggertakkan gigi dan menimbang di dalam pikirannya. Dia sepertinya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin berbahaya untuk tetap di sini. Meskipun berbahaya untuk mengikuti Xiaoyan, setidaknya itu lebih baik daripada mati lemas di sini. Jika ada sesuatu yang benar-benar salah dan pada akhirnya dia mati tanpa mengetahui apapun, itu akan menjadi ketidakadilan yang nyata. Tanpa ragu, Senju segera mencari energi sihir untuk meningkatkan pola pilnya. Aku harus menemukan cara untuk mengejar ketinggalan. Aku baru saja menyinggung banyak orang di sini. Setelah beberapa saat, mereka akan mengejar. Bagaimana aku bisa mengalahkan begitu banyak orang? Senju pria yang kuat, tapi hampir menangis saat ini. Di lantai 6, Taiking muncul lebih dulu, dan kemudian Xiaoyan mengikuti. Jelas mereka dipisahkan dengan paksa, tetapi Permaisuri membawa Xiaoyan kembali secara paksa. Senju tidak penting, tetapi Taiking sangat penting bagi Xiaoyan. Bahkan jika perlu, Xiaoyan akan membunuhnya dan kemudian mencari jiwanya. Dia tahu bahwa Taiking pasti menyembunyikan sesuatu darinya.
Meskipun permaisuri mengontrol darah jiwanya, Juci juga dapat mengontrol hidupnya. Dalam hal ini, Tai King mungkin berada dalam posisi netral, tetapi ada beberapa informasi, apakah itu dari Xiaoyan atau Juci, dia menyembunyikannya pada keduanya. Hanya dalam kasus ini, dia mungkin bisa menemukan secercah kehidupan. Meskipun Tai King tidak berhati-hati seperti Yu King dan terlihat riang, namun tentu saja dia memiliki sisi unik sehingga bisa sampai ke tempatnya sekarang. Di sepanjang jalan, Tai King tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya dia tenang dan menakutkan. Karena dia juga mengerti bahwa satu kata atau satu kesalahan sekecil apapun dapat membuat hidupnya di sini hancur. Di ruang gelap, monster sebanyak air pasang. Dan di antara monster-monster ini, Xiaoyan melihat pohon raksasa merah menyala dan kumpulan cahaya merah tumbuh di atasnya. Melihat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba membeku dan ada buah moluo sebening kristal tumbuh di gugusan cahaya merah. Ketika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan jiwanya, dia dapat merasakan energi sihir yang agung dan energi asal dewa murni yang terkandung di dalamnya. Keduanya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Pil ajaib 8 pola di tubuhnya masih dapat ditingkatkan. Dan alasan mengapa Xiaoyan belum sepenuhnya menampilkan fenomena cahaya iblis Tianhe yang diperolehnya di lantai 5 adalah karena energi sihir di tubuhnya tidak cukup sehingga pola pil ajaib tidak dapat ditingkatkan. Ini juga membuat Xiaoyan merasakan efek energi sihir di tubuhnya untuk pertama kalinya. Selain itu, Xiaoyan menemukan bahwa setelah energi iblis mengembun menjadi pil di dalam tubuh, energi sihir yang dikonsumsi akan diisi ulang dari waktu ke waktu. Ini membuat Xiaoyan juga tertarik padanya dan matanya langsung tertuju pada pohon merah menyala ini. Ada banyak monster di sekitar. Xiaoyan segera melihat ke arah Tai King yang secara alami mengerti maksudnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke satu sisi dan melihat ke arah suara pedang bergema yang sangat menusuk telinga dari ujung. Dan terlihat pedang cahaya besar di kejauhan datang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan monster-monster itu bergegas ke arah sosok itu. Tetapi saat mereka mendekat, energi pedang yang ganas langsung merobek monster yang mendekat menjadi berkeping-keping. Pedang cahaya besar melayang dan sesosok berdiri di atasnya. Orang ini mengenakan jubah putih rapi dengan penampilan tampan dan sedikit mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Aku Yu Xiao, saudaraku. Bagaimana kalau kita berbagi buah moluo secara merata? Tatapan Xiaoyan tertuju pada orang ini dan dia merasakan sedikit ketakutan dalam sekejap. Tentu saja ini adalah perasaan pertama Xiaoyan saat ini. Aku yang menemukan ini terlebih dahulu, kata Xiaoyan dengan dingin. Wajar saja, tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan buah moluo ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Yu Xiao yang berada di atas pedang raksasa melambaikan tangannya dan energi pedang menyapu ke arah pohon merah menyala. Saat berikutnya, aura agung langsung membuatnya takut dan Yu Xiao segera menembak ke belakang. Xiaoyan juga merasakan ada yang tidak beres dan segera mundur. Baru kemudian terlihat sesosok tubuh duduk bersila di pohon merah menyala. Sosok itu kurus dan memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Selain energi iblis, yang mengejutkan orang adalah dia juga memancarkan momentum langkah kelima yang kuat. Untuk sementara, Xiaoyan tidak bisa menilai apakah orang ini hidup atau mati. Hingga dia mendengar sosok yang tertawa. Aku sudah lama tidak melihat siapapun dan aku hampir lupa seperti apa bau darah. Pria dengan pedang raksasa itu memandang Xiaoyan dan terkejut sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke Tai King. Menurut perubahan di mata pria itu, Xiaoyan mungkin dianggap sebagai dewa petarung yang lemah. Kamu dan aku bekerja sama untuk menyingkirkan iblis ini, dan kita akan berbagi buah moluo secara merata. Yu Xiao menatap Tai King, sama sekali mengabaikan Xiaoyan. Tapi saat ini, Tai King memandang Xiaoyan. Yu Xiao terkejut sesaat dan kemudian menatap Xiaoyan dengan aneh, hanya untuk melihat Xiaoyan yang sedikit mengangguk. Kemudian,
Yu Xiao memandang Xiaoyan dengan sedikit senyum, lalu mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia sudah merasakan sesuatu. Cara Tai King menatap Xiaoyan barusan dengan jelas menjelaskan semuanya. Dan pria yang bernama Yu Xiao dari sekte pedang Tianwu ini jelas bukanlah dewa petarung yang mampu mencapai lantai 6. Di tempat seperti ini, semakin rendah kekuatannya, semakin kuat dan menakutkannya. Aku khawatir yang mulia adalah orang kuat dalam kategori ini. Yu Xiao tersenyum, sedangkan untuk Xiaoyan, matanya acuh tak acuh. Dia tidak berbicara. Dia hanya berkata setelah melihat Tai King. Pertarungan cepat. Setelah berbicara, momentum kuat dari langkah kelima menyebar dari tubuh Tai King. Yu Xiao tiba-tiba menciutkan matanya. Dia tahu bahwa Tai King sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi langkah kelima. Xiaoyan melihat sekeliling, kekuatan jiwa alamnya menyebar, dan dia tidak bisa merasakan nafas sosok di pohon merah yang menyala. Ada yang salah di sekitar sini, gumam Xiaoyan. Saat ini Tai King tiba-tiba sudah bergerak. Tentu saja ada formasi di sini. Suara goyang terdengar di jubah lengan Xiaoyan. Mata Xiaoyan bersinar terang, dan dia buru-buru menghentikan Tai King. Tunggu sebentar. Tapi sepertinya itu sudah terlambat. Sosok Tai King sudah dekat dengan pohon itu. Kemudian akar pohon merah yang berada di bawah tanah seperti ular berbisa. Mereka langsung menutupi Tai King dengan cahaya merah. Sebuah bayangan hitam keluar dari pohon merah menyala, dan dengan cahaya hitam yang berkelap-kelip di tangannya itu menusuk ke arah jantung Tai King. Pada saat cahaya hitam menembus Tai King, 3 sinar pedang cahaya keluar dan langsung mengunci bayangan. Salah satu pedang cahaya berdiri di depan Tai King dan yang lainnya ingin membantu Tai King keluar dari masalah. Tapi jelas formasi ini sangat kuat. Meski tidak memiliki kekuatan ofensif, itu mampu mengendalikan langkah kelima walaupun untuk sesaat. Pukulan bayangan hitam itu gagal. Kemudian kekuatan abadi yang kuat meledak, menghancurkan akar yang menjebaknya. Tetapi ada akar yang datang dari bawah tanah lagi, dan akar itu juga melesat ke arah Yu Xiao yang berdiri di atas pedang cahaya. Keduanya memiliki kekuatan yang ganas, dan mereka menggunakan kemampuannya dalam sekejap untuk menghancurkan semua akar pohon yang mendekat. Mereka meremehkan bayangan hitam. Dengan tubuh ramping, pupil mata merah, seluruh tubuhnya hitam berseri-seri, dan itu kelihatannya sangat aneh. Pada saat ini, tidak ada satu monster pun di daerah sekitarnya. Itu terlihat sedikit sunyi dan menakutkan. Namun saat berikutnya, terdengar suara gemerisik, dan ketika Xiaoyan menyapukan pandangannya ke sekitar daerah itu lagi, dia menemukan bahwa ada lebih dari selusin monster seperti sosok hitam di depannya. Sepertinya kita telah menikam sarang hantu Moluo. Yu Xiao menampar dahinya. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Mungkin salah satu dari mereka dapat ditangani dengan mudah. Tapi jika itu selusin atau lebih, tentu akan sulit untuk menghadapinya. Kalian berdua, aku tidak menginginkan buah Moluo ini lagi. Aku akan pergi. Setelah Yu Xiao berbicara, dengan pedang cahaya di kakinya, dia bersiap untuk menjarah dan pergi. Sepertinya tidak ada gunanya memperebutkan beberapa buah Moluo. Namun, saat pedang cahaya melayang keluar dari bawah kaki Yu Xiao, terdengar suara angin yang pecah dan penguasa berat Suan Xiaoyan mendesing ke arahnya. Aku khawatir bukan kami yang menikam sarang hantu Moluo ini, tapi kamu yang menyebabkan bencana. Kamu ingin kami berdua yang disalahkan karenamu. Jika kamu berani pergi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Suara dingin dan tegas Xiaoyan segera keluar. Yu Xiao dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya, menghalangi penguasa berat Suan yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Kekuatan dahsyat itu langsung membuat Yu Xiao merasakan sakit di lengannya. Saudaraku, mengapa kamu mengatakan itu? Hantu-hantu Moluo ini tidak tertarik padaku, balas Yu Xiao. Oh, sungguh, tidak peduli apakah kamu menarik mereka atau tidak. Kita harus berurusan dengan mereka bersama-sama, atau aku akan membunuhmu, dan belum terlambat untuk berurusan dengan mereka.
Niat membunuh Xiaoyan melonjak dan Yu Xiao tampak sedikit terganggu. Kata-kata yang arogan. Aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Yu Xiao mendengus dingin dan dengan lambaian jubah lengannya, pedang cahaya terkondensasi di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan mengangkat tangannya dan terbang menuju penguasa berat Suan dari jauh. Setelah menangkap penguasa berat Suan, dia melompat tinggi, mengangkatnya, kemudian nyala api keluar dari tubuhnya dan menabrak ke arah Yu Xiao dengan satu tebasan. Hantu Moluo di samping tampak terpana saat ini. Penguasa berat Suan yang terbungkus api dan guntur penuh dengan aura yang mendominasi. Mata Yu Xiao sedikit terfokus menyaksikan penjarahan yang tidak memiliki kekuatan abadi. Tapi itu membuatnya ketakutan dan dia tidak berani ceroboh. Kemudian pedang cahaya ditangguhkan di depannya. Sidik jarinya berubah dengan cepat dan pedang cahayanya meledak dengan kekuatan abadi. Cahaya biru mematahkan pedang. Begitu Yu Xiao selesai berbicara, dia memegang pedang cahaya di tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan. Meskipun cahaya biru yang dipotong oleh pedang cahaya tidak terlihat mewah, namun kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan setidaknya itu dapat memusnahkan satu dewa petarung. Tentu saja pada saat ini alis Xiaoyan terlihat berkedip samar-samar. Selain tanda master jahat, ada 3 segel bintang yang bersinar. Keduanya meraung dan bertabrakan dengan sengit, dan gerombolan pedang sengit yang tak terhitung jumlahnya juga menyapu ke arah Xiaoyan pada saat tabrakan, sehingga semua pakaian di tubuh Xiaoyan terpotong, mengungkapkan tubuh tirani di bawah pakaiannya. Tapi saat gerombolan pedang itu menyelimuti tubuh Xiaoyan, itu membuat mata Yu Xiao sedikit mengecil. Karena gerombolan pedang yang mendarat di tubuh Xiaoyan membuat suara emas dan besi yang bertabrakan, seolah-olah tubuh Xiaoyan sebanding dengan emas bergetar yang sangat keras, dan gerombolan pedangnya tidak pernah meninggalkan satupun bekas luka di tubuhnya. Yu Xiao mendesis dingin dan matanya berbinar dingin karena dia dikejutkan oleh Xiaoyan di dalam hatinya. Bahkan jika Xiaoyan juga merupakan langkah kelima, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menahan seni cahaya biru mematahkan pedang tanpa cedera. Sesaat berikutnya, inti guntur void berkedip di tubuh Xiaoyan dan api menyala di matanya. Kemudian terlihat pedang cahaya biru secara bertahap akhirnya runtuh. Tidak mungkin, tidak ada jejak keabadian di tubuhnya. Itu tubuh yang begitu kuat. Mungkinkah dia adalah tubuh abadi? Yu Xiao terkejut di dalam hatinya. Meskipun tubuh abadi sangat langka, namun mereka tersebar luas karena kekuatannya, dan sebagian besar makhluk abadi mengetahui keberadaan mereka. Pada saat ini, ketika Xiaoyan akan terus menyerang Yu Xiao lagi, selusin atau lebih hantu Moluo di sekitarnya berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengepung mereka berdua dari segala arah. Terdengar suara hembusan angin dari ujung dan ratusan anak panah menyelimuti mereka berdua, dan setiap anak panah dibungkus dengan energi iblis yang kuat. Melihat ini, Yu Xiao tidak berani ceroboh, lalu bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melindungi seluruh tubuhnya. Adapun Xiaoyan, ekspresinya datar melihat anak panah yang bersiul itu tanpa menghindar sedikit pun, menyebabkan Yu Xiao di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Terlihat saat ketika semua anak panah yang terbungkus energi iblis jatuh ke tubuh Xiaoyan, suara besi halus meletus dan percikan api menyebar di seluruh tubuh Xiaoyan. Itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Saat berikutnya, sayap Valkyrie memadat dan sosoknya berubah menjadi bayangan yang melesat ke kelompok hantu Moluo. Dengan suara teredam, seluruh tubuh hantu Moluo yang berada tepat di tengah penguasa berat Suan Xiaoyan langsung lemas, tulang dan dagingnya hancur, dan itu menghantam tanah dengan keras. Melihat adegan ini, Yu Xiao kehilangan ide untuk pergi saat ini. Dia sudah menyadari bahwa dia jelas bukan lawan Xiaoyan, dan menilai dari perilaku Xiaoyan tadi, dia juga orang yang kejam.
Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, Xiaoyan mungkin akan membunuhnya terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan hantu Moluo, formasi di sini benar-benar lebih mengancam. Tapi untuk formasi, selama ada Goyan, tidak peduli formasi apa, Xiaoyan bisa mengabaikannya. Mata Xiaoyan lebih tertuju pada Yu Xiao dan Tai King, hantu Moluo yang tiba-tiba muncul ini, serta formasi di sini. Dan melihat penampilan Yu Xiao yang sangat aneh pada saat Tai King terjebak. Saat itu, Xiaoyan melihat Yu Xiao membuat gerakan yang memungkinkan keduanya saling kenal. Adapun Yu Xiao, kemungkinan besar dia adalah pemburu dari Istana Dewa Pemburu dan tujuannya datang ke sini mungkin untuk menjaga Tai King. Jadi Xiaoyan tidak akan membiarkan Yu Xiao pergi dan dia tidak tahu apa rencana Juji. Tapi karena dia mengirimnya ke sini, secara alami Xiaoyan akan menerimanya. Terlihat sudut mulut Xiaoyan berkedut dan terangkat. Hantu Moluo ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat menangkap satu gerakannya. Xiaoyan bahkan tidak memerlukan setengah batang dupa untuk membunuh hantu Moluo ini. Tapi tepat ketika Xiaoyan berpikir demikian, hantu-hantu Moluo yang dibanting keras ke tanah itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah dan tubuh mereka mulai membengkak dengan cepat dan masing-masing dari mereka langsung berubah menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa puluh kaki. Ternyata hantu Moluo ini tidak semudah yang dibayangkan. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dia bisa dengan jelas merasakan energi daging dan darah kuat yang dipancarkan oleh hantu-hantu Moluo ini. Yang jelas beberapa tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu hantu Moluo menampar Xiaoyan dengan telapak tangannya. Mata Xiaoyan terlihat dingin dan tegas. Kemudian api berkobar di telapak tangannya. Dan hantu Moluo didorong mundur dengan keras oleh Xiaoyan. Telapak tangan yang mengenai Xiaoyan meledak, tetapi tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan bergerak ke arah Xiaoyan dengan kakinya yang besar. Mata Xiaoyan dingin dan dia berkata dengan suara nyaring, "Jika kalian berdua masih berencana untuk menonton, maka akan berakhir seperti mereka." Ada begitu banyak hantu Moluo di sini dan akan membutuhkan banyak upaya untuk membunuh mereka semua. Saat ini, Yu Xiao dan Tai King sepertinya tidak berencana untuk bergerak. Tapi setelah mendengar suara keras Xiaoyan, Tai King langsung bergerak dan bergabung di dalam pertempuran. "Tidak ada perintah, kupikir tuanku ingin membunuh mereka sendirian," kata Tai King. Xiaoyan hanya memberi tatapan dingin padanya. "Bukan tidak mungkin, serahkan hantu Moluo ini kepadaku dan orang itu untukmu. Bunuh dia dan jangan biarkan dia hidup." Suara Xiaoyan keluar. Wajah Tai King langsung membeku saat mendengar kata-kata itu. Dan perubahan kecil ini tentu saja tidak bisa lepas dari mata Xiaoyan. Saat Yu Xiao mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak terus memperhatikan mereka berdua. Dia langsung bergegas keluar menangani hantu Moluo ini. Mungkin 5 sosok Taisu di belakang akan menyusul dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan ingin memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya dan latar belakang energi asal 900 juta jauh dari cukup. Faktanya, Xiaoyan hari ini dapat meledakkan lebih dari 2 miliar sumber ki asal yang telah mencapai tingkat ki asal yang hanya dapat dimiliki oleh puncak Dewa Petarung bintang 9 biasa. Saat ini, Tai King dan Yu Xiao saling memandang yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka mengenal satu sama lain. Yu Xiao segera meraung dan menyerbu ke dalam hantu Moluo. Tai King sedikit terkejut tetapi tidak menyerang Yu Xiao, melainkan mengambil tindakan untuk menangani banyak hantu Moluo bersama-sama. Xiaoyan melambaikan penguasa berat Suan dengan gila-gilaan mengkonsumsi ki sumber di tubuhnya dan membuka pembuluh darah inti Guntur Void dengan api yang tak bisa dipadamkan. Itulah mengapa Yu Xiao dan Tai King melihat bahwa Xiaoyan sangat serius berurusan dengan hantu Moluo dan keterampilan bertarungnya tidak ada habisnya. Meskipun demikian,
Xiaoyan mampu meledakkan latar belakang sumber Qi 2 miliar penuh yang masih sangat kuat. Bahkan jika Xiaoyan mengkonsumsinya seperti orang gila, dia masih memiliki sumber energi yang luar biasa. Xiaoyan hampir menggunakan semua keterampilan bertarungnya saat ini. Yu Xiao dan Tai Qing di sampingnya tercengang, bukan karena keterampilan bertarung Xiaoyan begitu kuat, tetapi mereka baru saja merasa bahwa ini hanyalah dewa petarung. Tapi barusan, dia jelas sebanding dengan keabadian Kaisar Langkah Kelima. Keduanya bingung melihat Xiaoyan yang bertarung dengan penuh semangat. Dia jelas memiliki kemampuan untuk membunuh, tapi dia dengan gila mengkonsumsi Qi sumbernya. Mereka tidak dapat memahami Xiaoyan. Dia jelas memiliki kekuatan Langkah Kelima keabadian. Mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga? Setelah beberapa saat, keduanya menyadari bahwa yang diinginkan Xiaoyan bukan hanya keabadian tubuh fisik, tetapi juga keabadian sumber Qi. Meskipun mereka pernah mendengar tentang tubuh abadi yang sangat terobsesi dengan kekuatan kultivasi asal Qi, namun mereka hampir menyerah untuk mengolah energi sumber. Itu lebih seperti aturan dan batasan yang diberikan oleh dunia. Tampaknya jika memiliki tubuh yang abadi, maka tidak dapat membuat sumber Qi mencapai keabadian. Justru karena inilah banyak orang kuat dengan tubuh abadi berhenti di puncak Dewa Petarung Bintang 9 dan mereka tidak pernah bisa mencapai sumber Qi keabadian. Jadi dalam pandangan mereka, apa yang dilakukan Xiaoyan hanyalah buang-buang waktu. Daripada mengolah Qi sumber, akan lebih baik terus meningkatkan kekuatan tubuh abadi. Meskipun hantu Moluo sedikit lebih sulit untuk dibunuh, namun Tai Qing adalah langkah kelima dan Yu Xiao setidaknya adalah langkah keempat. Adapun Xiaoyan di sampingnya, meskipun momentumnya sangat besar, butuh waktu lama untuk membunuh satu hantu Moluo. Selusin lainnya dibunuh oleh Tai Qing dan Yu Xiao, dan Xiaoyan tampak kelelahan. Jadi dia duduk bersila untuk memulihkan dirinya. Tai Qing dan Yu Xiao saling memandang dan hanya bisa tersenyum kecut. Mereka sangat tidak senang melihat Xiaoyan, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Xiaoyan yang duduk bersila sebentar dengan cepat membuka matanya. Semua hantu Moluo terbunuh, dan tubuh hantu Moluo yang terbunuh ini semuanya akan meledak. Dan setiap hantu Moluo akan meninggalkan selusin atau lebih pil sumber energi iblis. Xiaoyan sangat mendominasi, bahkan jika mereka berdua memiliki sesuatu di hati mereka, mereka tidak berani mengatakannya dan hanya bisa menahannya. Hal ini memungkinkan Xiaoyan untuk memiliki hampir 200 pil sumber dalam sekejap, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa di antaranya ke dalam mulutnya, dan segera melihat buah Moluo yang tumbuh di pohon merah menyala. Pada saat ini, meskipun hantu Moluo telah ditangani, tetapi pohon merah menyala ini masih dikelilingi oleh formasi dan perlu menerobos formasi untuk masuk. Xiaoyan baru saja memasukkan tangannya ke dalam jubah lengan saat ini, dan Goyan langsung keluar dari jubah lengan atas inisiatifnya sendiri. Ketika kamu meminta bantuan, kamu harus memiliki sikap meminta bantuan dan jangan menggunakan kekuatan untuk memerasnya. Aku memberitahumu bahwa jika kamu membunuh 1000 pedang, cepat atau lambat, aku akan bertarung. Saat Goyan berbicara, cahaya biru keluar dari matanya yang besar, dan dia melihat pola misterius muncul di pohon merah menyala, dan dia menghancurkan formasi hanya dalam beberapa tarikan nafas. Setelah menyelesaikannya, dia menatap Xiaoyan dengan bangga, seolah-olah dia berkata kepada Xiaoyan, "Cepat puji aku." Tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar mengabaikan Goyan, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju pohon merah menyala. Ada 10 buah Moluo yang tumbuh di pohon ini, dan Xiaoyan mengambil semuanya tanpa kecuali. "Kakak, kita baru saja membunuh hantu Moluo. Wanita ini dan aku yang paling banyak membunuh. Permintaan 3 orang untuk berbagi secara merata seharusnya tidak terlalu berlebihan." Yu Xiao tidak senang saat ini, dan dia juga datang ke depan pohon merah menyala. Setelah berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Tai Qing. "Apakah kamu ingin buah ini?" Xiaoyan bertanya. Tai Qing membeku sesaat,
lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ini adalah upaya kita bersama. Kamu seharusnya menginginkannya kan? Yu Xiao menatap Tai Qing yang menggelengkan kepalanya dan hanya melirik Yu Xiao. Tatapan itu seperti sedang melihat patung pasir. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak melihat Yu Xiao, kemudian mengeluarkan satu dan mulai mengamatinya. Kamu belum bertanya padaku, dia tidak menginginkannya. Aku menginginkannya. Melihat Xiaoyan, Yu Xiao sepertinya tidak bertanya apa maksudnya, tetapi malah menjadi cemas. Lalu apakah kamu masih menginginkan hidupmu? Bukan Xiaoyan yang mengatakan ini, tapi Tai Qing yang ada di sampingnya. Yu Xiao tertegun sejenak, menatap Tai Qing dengan bingung. Kulitnya sedikit berubah, lalu mundur lebih dari 10 kaki untuk menjaga jarak dari Tai Qing. Kamu juga cantik dan memiliki sosok yang baik, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki prinsip. Kita berdua juga telah berkontribusi. Mengapa dia harus memonopoli sendirian? Energi sihir yang terkandung dalam buah moluo ini sangat kuat. Aku punya 8 baris, 10 pola bisa membuat pil hijau, dan 100 pola bisa membuat pil ungu. Untuk mendapatkan warisan yang benar-benar kuat dari Raja Iblis Tianhe, kamu harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembantaian. Hanya orang yang memenuhi syarat dapat masuk ke tingkat atas. Tidakkah kamu ingin masuk ke tingkat atas? Dikatakan bahwa Raja Iblis Tianhe bukanlah makhluk abadi biasa, tetapi dewa setengah langkah yang hampir menjadi dewa abadi. Mendengarkan kata-kata Yu Xiao, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, berpikir bahwa orang ini tahu banyak dan dia sepertinya tidak mengenal Tai Qing dengan baik. Tentu saja kemungkinan besar mereka berdua bertindak dengan sengaja. Sebelumnya, Xiaoyan tidak mengerti fungsi pil ajaib di tubuhnya. Sekarang Yu Xiao memecahkan kebingungan Xiaoyan hanya dengan beberapa kata. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.